Taib nastamir. Ini Allah insyaallah banyak nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma ftah lana kullal khair wa yassir lana kullal umur. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Nadkhul ila faslun ijma'u sahabati ala qawlaini yamna ihdata qawlin talithin. Ini gimana ya? Sebenarnya enaknya tuh langsung aja kita pindah ke mudzakkirah singkat ya. Harusnya sih, tapi ya udah enggak apa-apa. Jadi gini, untuk qaulu salisnya nanti aja gimana ya tasawarnya ya, intinya gini aja deh, ada dua qaul terus nanti ada apa ya, akan ada terjadi qaul salis gitu, nanti kita akan bahas itu ya. Idza ikhtalafa as-sahabatu ala qaulaini lam yajuz ihdatu qaulin talithin fi qaulil jumhur. Jadi kalau menurut jumhur ihdasu qaul salis itu tidak boleh. Wa qala ba'dul hanafiyah wa ba'du ahli dhahir yajuz, dia boleh ihdasu qaul salis. Kenapa? Li umurin thalatha. Apa aja? Ahaduha anna sahabata khawdu khawda mujtahidina wa lam yusarrihu bi tahrimi qaulin talis. Jadi intinya sahabat itu kan ketika berpendapat itu adalah dalam ranah mujtahidin gitu. Dalam ranah mujtahidin, jadi berpendapat apapun, berkaul apapun itu boleh selagi ada dalilnya gitu. Dan mereka misalnya ada dua kaul gitu, terus mereka pas berpendapat masalah ini ada dua pendapat, mereka nggak bilang kalau misalnya nggak boleh ada pendapat ketiga selain mereka nggak bilang kayak gitu. Nah berarti ihdasul qaul salis boleh. Kemudian yang kedua, atani annahu law istadalla sahabatu bidalilin wa allalu bi'illatin jaza al-istidlalu wa ta'lilu bi ghairihima li'annahum lam yusarrihu bi butlanihi kada hahuna. Jadi kalau misalnya sahabat itu berdalil dan mereka memang punya ilahnya, punya alasannya, nah berarti boleh sebenarnya kita karena tadi jadi kan pas sahabat itu memberikan pendapat itu mereka karena ada dalil dan juga ada ilahnya. Nah berarti boleh dong ada pendapat juga, yang penting ada dalil dan yang penting ada ilahnya gitu. Jadi misalnya tadi sahabat berpendapat dengan ada dua pendapat gitu. Nah mereka berpendapat itu karena apa? Karena mereka punya dalil dan mereka punya alasan. Nah maka dari itu karena tadi, nah berarti boleh ada pendapat ketiga dengan syarat tadi ada dalil dan juga ada taklil. Lian sekali lagi ya, li'annahum lam yusarrihu bi butlanihi kada dan mereka tidak mensyarihkan apakah qaulun salis itu batil atau enggak, mereka tidak mensyarihkan kayak gitu, berarti boleh ihdasun qaulun salis. Kemudian alasan yang ketiga adalah annahum law ikhtalafu fi mas'alataini fadhahaba ba'duhum ila jawazi fihima wa dhahaba al-akharuna ila tahrimi fihima fadhihabu tabi'ina ila tajwizi fi ihdahimah wa tahrimi bil ukhra kana jaizan wa huwa qaulun thalits. Baik, jadi kalau misalnya tadi sahabat itu ikhtalafu fi mas'alataini kan, jadi ada yang berpendapat masalah ini berarti maksudnya ikhtalafu fi mas'alatin, terus akhirnya ada dua pendapat gitu. Ada yang pendapat boleh dan juga ada pendapat ini haram gitu. Nah, terus ternyata setelah itu tabi'in, jadi ini tabi'in itu ihdasun qaulun salis ya maksudnya, itu akhirnya berpendapat kalau yang satunya ini boleh dan yang satunya ini tidak boleh gitu. Nah itu boleh wahwa qaulun salis. Jadi kita contohkan aja seperti yang dicontohkan sama dokter, misalnya bayi utawaruk ya. Nah jadi bayi utawaruk, bayiul inah. Jadi gini, kita permisalkan di zaman sahabat itu, sahabat berpendapat gini. Yang pertama, bai'ut tawarruk, bai'ul inah itu ada yang berpendapat kalau dua-duanya haram. Kemudian pendapat kedua adalah bai'ut tawarruk dan bai'ul inah itu dua-duanya tuh boleh gitu. Nah, itu di zamannya para sahabat. Kemudian di zamannya tabi'in akhirnya adalah ihdasun qaulin salis, yaitu bai'ut tawarruk itu boleh sedangkan bai'ul inah itu tidak boleh. Nah, itu ihdasun qaulun jaiz, qaulun salis. Nah, itu boleh gitu kata mereka. Nah, kayak gitu. Nah, iya memang boleh ya, dan sebenarnya benar ini benar.
qaulu salis. Ini benar. Cuman benarnya dalam hal tadi bayu tawaruk, dalam hal ini dia benar gitu. Nah, nanti kita lihat aja di mudzakkirah habis ini. Nah, kalau tadi bayu tawaruk, kalau menurut qaulu jumhur itu nggak boleh. Jadi nggak boleh tiba-tiba akhirnya di tabiin ya fasil ya bayu tawaruk nggak boleh. Boleh bayu inah itu nggak boleh. Nah, itu idasun qaulu sadis menurut jumhur itu nggak boleh gitu. Tapi tadi aku nulis sih. Nah, itu soalnya kenapa? Soalnya kata menurut jumhur itu tasawi yang ini sama terus akhirnya yufarraq gitu. Nah, kecuali ini aku nggak terlalu dengar sebenarnya. Apakah ini menurut jumhur atau bagaimana? Nah, kecuali menurut jumhur kayaknya soalnya tanah. Jadi kalau misalnya ini antara tafaruk terus sisawa gitu. Misalnya ada sahabat yang berpendapat kalau inah tidak boleh, kemudian tawaruk itu boleh. Terus sahabat yang lain bilang inah boleh, tawaruk tidak boleh gitu. Nah, terus ini yujma inah dan tawaruk boleh, atau bisa juga pendapat yang tawaruk dan inah boleh. Nah, ini berarti jamak gitu. Nah, mana sebenarnya ini yang Allah ada ya. Ini bagaimana kita nggak usah lihat dari sini lah. Ini yang masih aku agak iltibas. Seingat anak bilang, dokter bilang kayak gitu. Jadi bukan seingat anak, sepamahanan aja. Jadi mau jumhur yang boleh itu yang ini ya. Jadi tafrik terus yusawi itu boleh. Tapi kalau misalnya ini sawa gitu terus yufarik, nah ini nggak boleh menurut jumhur. Tapi udah, kita nggak usah yaltafit ila dalika. Oke. Jadi itulah pendapat tadi yang membolehkan ihdasun kaulis alis. Ada benernya, tapi juga nanti ada salahnya, insyaallah nanti diterangin. Walana anna dalika. Nah, kalau menurut Ibnu Qudamah dan jumhur tadi itu kan nggak boleh ya ihdasun kaulis alis. Kenapa? Karena dalika yujibu nisbatal ummah ila tadyi'il haqqi wal ghaflah anhu. Fa innahu law kana al-haqqu fil qawli thalika kanatil ummah qad dayatu wa ghafalat anhu wa khalal asru an qa'imin lillahi bi hujjatihi wa lam yabqa minhum ahadun ala haqqi wa dzalika muhalun. Jadi menurut Ibnu Qudamah kalau kayak gitu ya kita sama aja menisbatkan ummah itu menyia-nyiakan hak dan juga menyia-nyiakan ghaflah gitu. Soalnya gini, itu nanti menjadi paralel gitu ya. Kalau misalnya tadi ada dua kaul di sahabat, terus idasun kaulin salis. Nah, akhirnya dua kaul yang tadi batal gitu. Nah, udah habis itu di zaman tabiin. Yang tadi ada dua kaul, kemudian di zaman tabiin itu idasun kaulin salis. Ya udah, akhirnya dua itu tadi batal gitu. Nah, itu akhirnya kalau kayak gitu ya udah menyanyikan hak yang sebenarnya tadi itu dua itu hak dan juga ya hak gitu ya, jadi nggak ada. Akhirnya asar. Jadi setiap zaman itu nanti akan kosong dari hujatnya Allah Ta'ala. Jadi nggak ada dalil gitu, nggak ada hukum. Nah, walam yabqa minhum ahlul haqi. Nah, kayak gitu jadinya. Dan ini muhal gitu. Kalau dari itu ihdasun qaulu sadis itu nggak boleh gitu. Jadi qaulu sadis itu kayak apa ya? Kayak dia tuh mencerai-beraikan. Akhirnya yang ada dua qaul dicerai-beraikan gitu. Ya, kemudian wa qauluhum innahum lam yusarrihu bitahrimi qauli sadis. Nah, tadi kan darinya mereka boleh aja ihdasun qauli sadis, soalnya para sahabat itu ketika tadi berpendapat kemudian menjadi dua pendapat, mereka tidak bilang kalau qauli sadis itu haram gitu. Nah, terus kayak dijawab sama Ibnu Qudamah, walau ittafaqu ala qaulin wahidin fahuwa kadzalik wa lam yujawwizu khilafahum. Ya sama aja sebenarnya, kadang kan mengkiaskan dengan itu. Nah, itu kata dokter itu kias batil. Kenapa? Nggak bisa dikiaskan. Soalnya gini, sama aja sebenarnya kalau misalnya mereka ittafaqu ala qaulin wahid. Nah, itu kan juga sama kan? Nggak ada tasrih kalau misalnya boleh nih qaul kedua. Kan sebenarnya kayak gitu kan, nggak ada tasrih. Nah, tapi sebenarnya nggak boleh loh ketika sahabat ini ittafaqu ala qaulin wahid terus tiba-tiba ada yang yukhalif gitu. Itu sebenarnya nggak boleh gitu. Nah, padahal itu juga sahabat tidak mentasrihkan. Berarti kalau misalnya ini innahum lam yusarrihu bitahrim qaulin salis, jadi sahabat tidak yusarri itu bukan berarti qaulin salis itu tidak haram. Nah, itu haram gitu. Fa amma idza allalu bi illatin fayajuzu bisiwaha.
li'annahu laisa min fardi dinihim al-ittila ala jami'il adillah bal yakfihim ma'rifatul haqqi bidalilin wahid wa laisa fil tila'i ala illatin ukhra nisbatun ila taddi'il haqqi bi khilafi mas'alatina. Nah, terus gini. Kalau misalnya oke. Tadi kan kalian bilang sahabat itu ketika berpendapat itu kan mereka punya istidlal gitu kan ya. Nah itu berarti kalau misalnya ada ihdatsu qaulin salis dan itu ada istidlal dan dalil itu berarti boleh gitu. Nah terus kata Ibnu Qudamah kon kayak gitu. Kenapa? Li'annahu laisa min fardi dinihim al-ittila ala jami'il adillah bal yakfihim ma'rifatul haqqi bidalilin wahid wa laysa fittila'i ala illatin ukhra nisbatu malam bihilafi masalatin. Jadi gini. Terus kan akhirnya kalian bilang kan, maka dari itu karena tadi jaza istidlal wa talib garihima akhirnya mereka lam yusarihu bih butladihi gitu kan. Jadi seakan-akan kalian tuh bilang sahabat itu lam yusarihu bibutlani kaunin salis. Kenapa? Karena tadi ya pokoknya kalau orang ada ilah ya udah itu boleh gitu. Nah terus dirot enggak gini loh, kenapa? Jadi alasan hakiki kenapa sahabat itu belum mensorihkan butlan soalnya itu bukan dari fardu mereka gitu. Soalnya gini, mereka kan cuma diwajibkan untuk melihat dalil ma'rifatul haqqi bidalilin wahid aja gitu. Jadi mereka tidak mewajibkan untuk melihat semua adilah. Kalau melihat semua adilah tentunya nggak cukup waktunya dan capek gitu kan ya. Nah maka dari itu kalau kayak gini kan karena mereka tidak melihat jamiul adilah, akhirnya sebenarnya bisa aja ihdatsun qaulin salis pas mereka lihat itu batil gitu. Kayak gitu. Nah, maka dari itu akhirnya mereka lam yusarrihu kayak gitu. Dan mereka ya cuma diwajibkan untuk ma'rifatul haqqi bidalilin wahid aja, jadi bukan semua adalah. Nah, kalaupun mereka melihat semua adalah pasti mereka nanti akan mensorohkan gitu, kata Ibnu Qudamah ya. Bukan ihtimal, kalau ihtimal nanti kita ya. Jadi kalau misalnya mereka disuruh untuk melihat jami'ul adilah, pastinya mereka akan yusarrih kalau itu butlan gitu. Ihdatsun qaulin salis itu butlan. Nah, terus ilahnya mereka, jadi mereka punya ilah kayak gini itu beda sama kita ilahnya. Jadi mereka mengungkapkan suatu dalil, nah itu ilahnya mereka itu tidak sampai tadiul haqqi gitu. Nah kalau masalah tuna, jadi ihdatsun qaulin salis terus ada dalil itu yudoi al haq yang tadi udah dijelaskan di sini kayak gitu. Nah terus wa amma idza ikhtalafu fi mas'alataini fa innahum in sarrahu bitaswiyah bainal mas'alataini fa huwa kamas'alatina la yajuzu at-tafriqu wa illam yusarrihu bihi jaza at-tafriqu li anna qawlahu fi kulli mas'alatin muwafiqu madhhabi ta'ifatin. Jadi di sini nah terus tadi apa sih dalil mereka tuh? Ini yang sebentar. Jadi gini, kalau misalnya mereka tadi sahabat itu ikhtalafu fi mas'alataini fa innahum insarafu bitaswiyah bainal mas'alataini fa huwa ka mas'alatina. Jadi kan ini ya, mereka ada permasalahan, terus mereka berijma kalau ini tuh permasalahan itu nanti ada dua masalah gitu. Jadi nanti ada yang berpendapat haram dan ada yang berpendapat halal gitu. Nah ini pendapat mereka, maksudnya ini ijma'nya mereka. Nah fahuwa kamas'alatina la yajuzu at-tafriq. Nah jadi nggak boleh, ini seperti masalah kita. Nah oke, jadi ini yang emang mana insarrahu bitaswiyah baina mas'alataini fahuwa kamas'alatina. Oh berarti ini nih. Oke. Tamam. Oke, jadi maksudnya nih. Jadi gini, kalau misalnya kayak gini, bitaswiyah baina mas'alataini itu maksudnya adalah yang ini. Nah, jadi innah tawaruk boleh, terus innah dan tawaruk tidak boleh. Nah, terus ini seperti masalah kita. Jadi nggak boleh ya juzu tafrik. Nggak boleh ihdatsun qaulin salis. Jadi yufaraq kayak gini. Innah tidak boleh, tawaruk boleh. Itu nggak boleh kayak gitu.
Tapi wa ilam yusarrihu bihi jaza at-tafriq li'anna qawlahu fi kulli mas'alatin muwafiqu madhhabi ta'ifatin thayyiban fa'intu ya alhamdulillah. Jadi di sini kalau misalnya tercela yusarrihu bit taswiyah ya, jadi tafriq ya. Nih, jadi tafriq ini. Pendapat pertama inah tidak boleh, tawaruk boleh. Pendapat kedua inah boleh, tawaruk tidak boleh. Kayak gitu. Nah, terus ini boleh idasin kaulin salis. Kenapa? Karena nanti jadinya kayak gini. Inah dan entah itu nanti pendapatnya adalah ini yang kedua jangan dilihat dulu ya. Entah itu nanti pendapatnya inah dan tawaruk boleh atau pendapatnya bisa juga inah dan tawaruk tidak boleh. Jadi nanti ini apa? Nih. Fikul di anak kaulah fikul mas'alati muwafiqun madhhab ta'ifatin. Jadi kalau misalnya kita bilang nih pertama inah dan tawaruk boleh. Nah, berarti kita yuwafik yang tadi yang pertama ini inah dan tawaruk boleh. Kita yuwafik ini ya. Inah boleh. Berarti ini dan juga ini yang ini gitu. Inah dan tawaruk boleh kan inah boleh kita yuwafik qaulus tsani, tawaruk boleh kita yuwafik qaulul awal. Atau kita bisa juga bilang tawaruk dan inah tidak boleh. Jadi tawaruk itu kita tidak boleh yuwafik qaulus tsani, inah tidak boleh yuwafik qaulul awal. Nah, itu baru boleh gitu. Jadi idasun qaulin salis itu yang tidak boleh oleh jumhur itu kayak gini. Oke, terus wada wal mukhalafah huna jahlun bimakna al mukhalafah. Idil mukhalafah nafyun ma asbatuhu aw isbatun ma nafauhu wa lam yattafiq ahlul asri ala isbatin aw nafyin fi hukmin wahidan liyakuna al qawlu bin nafyi wal isbati mukhalifan wa la yalta'imul hukmu min al mas'alataini bal naqulu la yakhlu insanun min khata'in wa ma'siyatin. فالمعصية والخطأ موجود من جميع الأمة وليس ذلك محالا إنما المحال الخطأ بحيث تضيء الحق حتى لا يقوم به طائفة. Ya Allah, anak taib tuh jenan. Nah, terus gini, kalau misalnya kalian bilang ini kan mukhalafah ya, lawih talafu fi mas'alatain. Nah, itu sebenarnya enggak deh, itu salah. Jahrun itu maksudnya salah ya. Kalau kita mana itu mukhalafah itu salah gitu. Soalnya namanya mukhalafah itu nafyun ma asbatuhu, menafikan apa yang mereka benarkan atau membenarkan apa yang mereka nafikan gitu. Walam yattafiq ahlul asri ala isbat au nafyin fi hukmin wahid liyakun al-qawlu bentar. Nah, terus tadi kan mukhalafah kan dikatakan kayak gini kan. Jadi oke, Pak. Jadi sebenarnya mukhalafah tuh kayak gini. Mukhalafah tuh kata Ibnu Qudamah aja nih. Mukhalafah itu pokoknya nafyun ma asbatu, menafikan apa yang mereka benarkan. Nah, kejadian yang ada di sahabat tuh enggak kayak gitu. Jadi lam yatafi ahlu sahabat misalnya. Lam yatafi sahabat ala isbat. Kan pas ada misalnya tadi perbedaan tawaruk sama inah. Permasalahan tawaruk sama inah itu sahabat itu tidak berittifaq kalau itu isbat kan, tapi tidak tidak berittifaq kalau itu isbat gitu. Kalau itu kayak gitu enggak kan, atau sahabat tidak bilang itu adalah nafyun gitu, enggak, tapi mereka bilangnya ya ini yang ini nafyun, yang ini sabit gitu. Nah, kalau mukhalafah itu tadi entah itu nafyun ma asbatuhu atau isbatun ma nafauhu, makanya nggak bisa dibilang apa yang dilakukan sahabat ini mukhalafah gitu. Liyakun al-qawla bin nafyi wal isbat mukhalifan. Nah, walaya ta'im al-hukam minal mas'alataini. Tentu nggak bisa menentukan hukumnya kayak gini ya. Kayak gini tadi nggak bisa gitu. Kalau misalnya kita bilang apa yang dilakukan sahabat itu mukhalafah, nggak bisa gitu. Nggak bisa dijadikan hukum. Soalnya ya kita bisanya bilangnya aku bingung sama Ibnu Qudamah kenapa bilang nggak bisa mukhalafah ya. Ini mungkin dari nggak tahu lah, bismillah. Ya intinya kayak gitu. Atau itu pemahaman aku yang kedua, tapi pemahaman aku yang pertama tuh bukan kayak gitu. Jadi pemahaman aku tuh itu tadi nggak bisa dibilang mukhalafah apa ya, soalnya apa ya, kalau misalnya kita bilang mukhalafah ya kita nggak bisa menentukan hukum ini gitu. Walau time udah capek aku, pikiran aku udah capek. Intinya ini yang hal ini apa mereka bilang itu mukhalafah sahabat itu nggak bisa gitu, nggak bisa dikatakan mukhalafah. Nah, bisanya apa? Bisanya kita bilang bal naqul la yakhlu insanun min khata'in wa maksiatin.
fal ma'siyah wal khata' mawjudun min jami'il ummah wa laysa dzalika muhalan innamal muhal al khata' bihaitsu yadi'ul al haqqu hatta la taquma bihi ta'ifatun. Oke, enggak aku paham jadi ini. Oke. Oke, jadi gini. Ini pas sahabat bilang kan gini ya, mereka bilang lawih talafu fi mas'alataini fadhahaba ba'duhum ila jawaz, kata Ibnu Qudamah ini nggak bisa dibilang mukhalafah. Tapi bisanya intinya yang satu itu ada yang salah karena memang layak lu insanu min khata' wa masyatin, dan yang satu ada yang benar gitu. Soalnya kalau misalnya kita bilang mukhalafah, nggak akan terjadi yang namanya hukum. Gak akan yang terjadi namanya hukum. Suatu hukum ini menjadi wajib atau haram ya gitu. Nah kalau kita bilangnya terus wajib sama haram, mukhalafah kayak gitu, nah, kita nggak bakal bisa untuk apa tadi, untuk melakukan hal tersebut gitu. Soalnya emang gak ada hukumnya gitu. Maka kita bisa bilangnya ya ini ada salah satu perkataan yang salah gitu. Ada yang benar dan juga ada yang salah kayak gitu. Nah ini laisa bimuhal. Hal ini ya nggak ya intinya laisa bimuhal. Nah karena kayak gitu, oke, kita bisa nyambungin ya. Ya tadi ya. Jadi kan tadi mukhalafah itu jadi memang mukhalafah. Jadi mukhalafah itu ada yang nafyun, ada yang isbat. Nah ininya kayak gitu. Jadi mukhalafah itu ada yang nafyun, ada yang isbat. Ada yang nafyun, ada yang isbat. Dan kalau misalnya mukhalafah gini ada yang nafin, ada yang isbat, kita menetapkan seperti itu kita nggak akan bisa untuk mengamalkan hukum tersebut. Soalnya kayak kita bingung gitu loh. Ini hukum, ada yang bilang haram, ada yang bilang wajib. Akhirnya kita bingung. Ini mana yang mau kita amalkan gitu. Nah, maka kita bilangnya yang satu itu pasti ada yang salah gitu. Yang satu pasti ada yang salah. Karena yang satu itu pasti ada yang salah, maka yang benar satu kaul. Maka dari itu tentunya muhal banget kalau misalnya ada ihdasun qaulun salis gitu, itu muhal gitu. Karena kan ihdasun qaulun salis itu kan kayak terjadi dari dua perkataan tadi kan, padahal sebenarnya salah satu perkataan itu ada yang salah gitu. Maka dari itu muhal kalau misalnya ihdasun terjadi ihdasun qaulin salis. Tapi ihdasun qaulin salis yang mereka ini, nah ini yang ini innah tawaruk boleh, innah dan tawaruk ini kan mukhalafah kan, jadi ini isbat, ini nafyun gitu. Kayak gitu. Terus yang terakhir oke. Nah, jadi ini kata mereka yang muhal itu adalah ya ini kesalahan bihaitu jadi ulah haqqu hatta la taqumu bihi ta'ifatun. Maksudnya apa namanya al khata' bihaitu jadi ul haqqu hatta la taqumu bihi ta'ifatun itu adalah idasun qaulin salis gitu. Kemudian yang terakhir ini ya, oke benar. Maksudnya terakhir dari bab ini, habis ini kita kurang satu bab. Walihada yajuzu an tanqasima al-ummatu fi mas'alataini ila firqataini. Fatukhti'u firqatun fi mas'alatin wa tusibu fiha al-ukhra wa tukhti'u fil mas'alatil ukhra wa tusibu fiha al-mukhtiha al-awla wallahu a'lam. Jadi ini sama kayak ini. Ya intinya ya tadi apa namanya kalau misalnya ada sesuatu yang ini haram, yang ini nafyun, itu salah satunya pasti ada yang salah. Kalau salah satunya pasti ada yang salah. Jadi mukhalafah kayak tadi maksudnya adalah ini mana ya? Ini sorohu bitaswiyah tadi bayana masalah ini yaitu ini. Nah, itu tentunya tidak bisa terjadi ihdasun qaulin salis. Kenapa tidak bisa terjadi ihdasun qaulin salis? Karena pasti salah satunya ada yang salah. Kalau salah satunya ada yang salah berarti tidak bisa ihdasun qaulin salis kayak gitu. Soalnya kan ihdasun qaulin salis itu dari dua perkataan tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.